Kita sekarang akan coba membahas tentang waroknya orang-orang soleh zaman dahulu. Diriwayatkan ada dua orang bersaudara, Atok dan Sulaiman. Atok bin Yasar dan Sulaiman bin Yasar. Ketika musim haji, Atok dan Sulaiman ini hendak melaksanakan ibadah haji. Beliau tinggal di Madinah. Akhirnya beliau melakukan ibadah haji, bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, berangkatlah beliau dari Madinah menuju Mekah. Dalam perjalanan menuju Mekah, beliau singgah di daerah bernama Abwa. Di sana, bermukim di sana, Atok beserta Sulaiman, adiknya, dan beserta orang-orang teman-teman lainnya yang juga pergi berniat haji. Di saat Atok sendirian di dalam rumah tersebut, sedangkan teman-teman yang lainnya pergi keluar untuk hajat tertentu, Atok sendirian. Di saat Atok sendirian, Atok melakukan sholat, melakukan ibadah, mendekat kepada Allah. Selesai sholat, muncul seorang perempuan menggoda Atok dan bermaksud ingin Atok menggauli perempuan tersebut. Atok selesai sholat kaget, kenapa ada perempuan? Bertanya Atok, apa yang kau lakukan di sini? Ada yang bisa saya bantu? Kata si perempuan, aku ingin engkau menggauli diriku, karena saya sudah tidak bisa menahan hawa nafsu, kata si perempuan. Atok menolak, pergi dan menjauhlah dariku. Apakah engkau mau membakar diriku dan dirimu di api neraka? Kata Atok. Perempuan itu terus merayu Atok, tanpa henti-hentinya supaya Atok luluh. Dirayu terus. Atok terus menolak. Si perempuan itu terus merayu. Akhirnya Atok menangis karena takut kepada Allah, menangis karena kenapa ujiannya lantaran perempuan. Atok menangis. Melihat Atok menangis, si perempuan juga menangis, tapi dengan jarak yang jauh. Atok di sudut kiri, perempuan ada di tengah. Saat Atok dan si perempuan menangis, datang Sulaiman terlebih dahulu. Melihat Atok menangis, si perempuan menangis, Sulaiman ikut menangis. Akhirnya Atok, si perempuan, Sulaiman menangis. Lalu muncul teman-temannya, melihat Atok, Sulaiman, dan si perempuan menangis, semua teman-temannya menangis. Diriwayatkan semua rombongan yang hendak pergi haji itu menangis semuanya di malam itu. Si perempuan pergi meninggalkan Atok. Sulaiman sungkan. Sulaiman hendak bertanya apa yang sedang terjadi, namun sungkan, gak enak hati. Akhirnya dibiarkan kejadian itu begitu saja. Berselang beberapa saat, ini sudah lama. Berselang kejadian ini sudah lama, ibadah haji selesai. Suatu ketika Atok dan Sulaiman hendak pergi ke Mesir, di suatu malam tidur bersama Atok dan Sulaiman. Tiba-tiba di tengah malam Atok bangun. Selepas bangun langsung menangis. Atok menangis membuat Sulaiman bangun. Atok, kenapa engkau menangis? Akhirnya Atok menjawab, aku bermimpi. Sulaiman bertanya, apa yang kau mimpikan? Atok menjelaskan, di dalam mimpiku aku berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bertanya, apakah engkau Atok? Saya Atok. Siapa engkau? Saya Yusuf, Nabi Yusuf.
Lalu Nabi Atok kaget, engkau adalah Nabi Yusuf yang ketika digoda oleh perempuan Mesir, istri penguasa Mesir, engkau menolak. Atok sangat terheran-heran dan kagum. Lalu Nabi Yusuf menjawab, kenapa engkau heran dan kagum? Bukankah ada seseorang pemuda yang juga pernah mengalami peristiwa ini di Abwa? Lalu Atok menyadari bahwa pemuda itu adalah dirinya di Abwa. Bangun dia menangis. Akhirnya bertanya Sulaiman, ceritakanlah padaku sebenarnya apa yang terjadi peristiwa dirimu dengan perempuan itu di Abwa. Akhirnya Atok menjelaskan bahwa begini. Masya Allah. Di riwayat lain dijelaskan Nabi Yusuf hadir di dalam mimpinya lalu berkata, engkau hebat. Saat aku bersama perempuan istri penguasa Mesir, aku juga punya kehendak sama-sama berselera, namun aku menolak. Sedangkan engkau tidak punya kehendak sekalipun. Itu luar biasa. Nabi Yusuf mengagumi. Kalau Nabi Yusuf sempat punya rasa juga kepada istri bendahara Mesir itu, Zulaikha. Sedangkan Atok tidak punya selera apapun. Wallahu a'lam. Dan salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat itu tidak ada naungan selain naungannya, yakni adalah laki-laki yang ketika diajak bermaksiat oleh perempuan ia menolak, inni akhafullah rabbul alamin. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara golongan-golongan yang telah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.